Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Indasari dari STKIP Ar-Rahmaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma dan soma. Kroma itu artinya warna, soma itu artinya tubuh. Maka kromosom berarti warna tubuh. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur berbentuk benang panjang di dalam inti sel manusia yang menjadi tempat penyimpanan ciri genetik makhluk hidup. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur dari si kromosom. Kromosom itu sendiri tersusun atas DNA serta protein yang terikat. Jadi, DNA ada juga protein. Nah, kalau DNA sudah tahu lah ya, DNA itu adalah gen. Kalau protein di sini maksudnya adalah berupa protein histon. Protein histon itu protein yang bersifat basa dan juga protein non-histon yang bersifat asam. Jadi, kromosom mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dengan panjangnya sekitar 12-50 mikrometer dan diameter sekitar 0,2 sampai 20 mikrometer. Jadi, struktur kromosom itu kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama namanya sentromer, yang kedua namanya lengan kromosom. Nah, si sentromer ini biasanya disebut sebagai kepala kromosom atau kinektor, yang jadi kinektor sentromer sama dengan kepala kromosom. Fungsinya, sentromer ini dia berperan dalam proses pembelahan sel sebagai tempat melekatnya benang-benang gelendong. Sentromer itu warnanya terang, karena di situ tidak ada zat warna, makanya terang. Dan di sentromer itu tidak ada yang namanya gen. Kedua adalah lengan kromosom atau kromatid. Lengan kromosom ini dia gelap warnanya. Dan lengan kromosom inilah yang tadi dikatakan dapat menyerap zat warna. Lengan kromosom ini tersusun atas 6 bagian. Yang pertama selaput, kedua matrik, ketiga kromonema, yang keempat satelit, yang kelima telomer, yang keenam lekukan sekunder. Selaput lengan kromosom itu berperan untuk melindungi melapisi kromosom. Nah, kalau matriks berupa cair. Sedangkan kromonema berupa benang halus yang berpilin dan terendam di dalam matriks. Kemudian ada namanya satelit. Satelit adalah bagian ujung lengan kromosom yang mengalami sekunder dan berbentuk bulatan. Kemudian ada namanya telomer. Telo itu artinya ujung. Telomer merupakan bagian paling ujung kromosom. Telomer berfungsi mencegah terjadinya pelekatan antar kromosom dan menjaga tubuh kromosom agar tetap stabil, agar DNA tidak mudah terurai. Bagian yang terakhir namanya lekukan sekunder atau sekunder. Itu biasanya digunakan sebagai tempat pembentukan nukleus. Apa itu nukleus? Nukleus itu adalah anak inti. Jadi anak inti atau anaknya si nukleus atau nukleus dibentuk di lekukan sekunder. Sekarang fungsi kromosom. Fungsi kromosom itu ada 4. Yang pertama, menyimpan informasi genetik yang akan membentuk sifat serta ciri khas individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin setiap individu. Yang ketiga, berperan dalam proses pembentukan sel. Dan yang keempat, berperan dalam proses transkripsi DNA untuk membuat sintetis protein. Berikutnya, jenis-jenis dari kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom. Yang kedua adalah kromosom tubuh atau autosom atau somatis. Nah, untuk kromosom kelamin, dia berfungsi untuk menentukan jenis kelamin, sesuai dengan namanya. Tapi di sini jumlahnya itu sifatnya adalah haploid. Haploid itu sama dengan sendiri, makanya ini biasanya ditemukan pada sperma dan ovum. Nah, misalnya, sperma pada manusia itu adalah kromosomnya itu 23. 23 buah berarti kalau di soal biasanya penulisannya 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Jadi, gonosom X dan gonosom Y itulah maksudnya kategori kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, yang kedua namanya kromosom tubuh atau kromosom autosom atau kromosom somatis. Jadi, autosom sama dengan tubuh sama dengan somatis. Nah, fungsinya untuk kromosom ini adalah untuk menentukan sifat-sifat sel somatis atau sifat-sifat sel tubuh. Untuk yang autosom ini sifatnya itu haploid atau 2N, artinya berpasangan ya. Jadi kalau autosom itu berpasangan, sementara gonosom itu sendiri atau single. Nah,
Ingat aja, gonosom itu single, sementara autosom itu couple. Kira-kira gitu ya. Jadi, kalau penulisannya pun selalu, contohnya, manusia 44, berarti 44A ditambah dengan XX, dan 44A tambah dengan XY. Nah, jadi nggak pernah dia sendiri X-nya, pasti ada couple-nya. Nggak pernah sendiri Y-nya, pasti ada couple-nya. Itu ciri dari untuk autosom. Tapi kalau gonosom dia itu sendiri kayak tadi, kan ovum 22A ditambah X. Kalau dia sperma 22A ditambah X atau 22A tambah Y. Bisa dipahami ya?